Ini yang dikatakan minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus lidah orang itu mengatakan semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia mengatakan alhamdulillah. Jadi orang dilihat bagaimana dia melihat sesuatu, karena Allah memberikan kedua bola mata, kedua telinga untuk mendengar sesuatu, dan apa yang dipikirkan itu berangkat dari akal. Jadi kalau sudah orang itu mengharapkan kebaikan dari Allah, haram seorang itu mengharapkan yang mudarat, penyakit. Gak boleh mengharapkan penyakit. Menyakiti diri sampai mati su'ul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah memberikan rezeki sehat afiah, Allah memberikan rezeki zahir batin kepada kita, sehingga antumah masih bisa duduk dalam suatu majelis untuk menggugurkan kewajiban berzikir dan thalabul ilmin. Mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Yang pertama, bagi hormati Haji Sam selaku khadim majlis Nusratul Muttaqin, mudah-mudahan Allah serafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur, dan antumah semua mudah-mudahan diserafiahkan badan, dikabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Badan kita ini selalu bertambah, ya. Hari yang berganti terus, waktu terus berjalan, sampai nanti yaumul Jum'ah yang dikatakan akhir daripada kehidupan. Kita punya badan ini ya nggak boleh disakiti, jangan menyakiti diri, ya. Tema Habib sekarang ini mau menjelaskan bahwa kita nggak boleh nyakitin diri. Allah jadikan langit itu tinggi. Ada terus manusia itu bermacam rupa, bentuk segala macam, ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang bagaimana, ada tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak melihat kepada rupa. Wallahu la yanzuru ila aswarikum. Allah enggak melihat kepada rupa kita. Hujjatul Islam yang Ghazali mengatakan seperti itu. Wala yanzuru ila ajsadikum. Dan kepada diri kita, kita tinggi apa kita putih atau hitamnya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kepada hati. Berarti sesuatu ini hati. Hati itu di sini. Ya, hati ada di sini. Dia segumpal darah, hati itu.
yang mana ada celah-celah yang apabila sesuatu masuk ke satu celah itu keluar dari yang satunya. Itu hati. Jadi ada lubang-lubang gitu. Semisal suami ya. Suami ibu-ibu ngerokok, misal ngerokok. Dia asap itu masuk terus keluar tuh ke lubang satunya. Jadi istilahnya kalau secara zahir, secara kasat mata kelihatannya mubazir. Wirawiri aja tuh, asap gitu ya. Maka 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengharamkan rokok. Mengharamkan rokok karena mubazir. Oh, namanya orang alim ya, ulama memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan perhitungan hadis dan Quran Nabi dan Quran Al-Karim. Nah, di zaman itu ashabu Syafi'i ya, ulama di zaman Imam Syafi'i memakruhkan. Makruh itu apa? Makruh sebaliknya sunnah. Jadi enggak halal ya, enggak sunnah ya. Jadi makruh, minal makruhat begitu. Nah, menyakiti diri ini ada sifatnya itu yang menyakiti sampai batin enggak nampak, enggak kelihatan. Pertama sedih, murung, terus sakit hatinya beban, berat, segala macam. Ada yang menyakiti diri dengan nggak mau belajar ngaji agama, misal. Akhirnya nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa yang haram, yang halal, gampanglah terus terjerumus ke dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi Allah menentukan langit itu tinggi di atas sana supaya kita ini melihat bahwa itu kebesaran Allah. Orang yang iktibar membesarkan apa yang Allah ciptakan yang besar-besar, terus kita membesarkan, Allah kuatkan hatinya. Allah beri kekuatan, Allah beri kemampuan untuk dia menentukan dunia, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, terutama yang wajib, salat 5 waktu. Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kalau Rasulullah Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang menghidupkan sunnahku. Nah, sunnah di sana kita ngerti hadis Nabi Muhammad. Hadis itu macam-macam rupanya ya. Ada namanya takrir. Di saat Nabi seperti apa kita mengikuti, itu takrir. Ada muamalah yang dikerjakan Rasul. Dan di sana ada hadis yang sahih ya, Bukhari Muslim sahihain. Dia Nabi SAW ini begitu kesempurnaan Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW ini hidup, siapa mandang Nabi surga, bayangkan. Jadi terus Rasul mengatakan faqad ahabbani. Kita hidupkan sunnah Rasulullah, ngerti tarikh sejarah Nabi Muhammad di mana dan di tempat-tempat dibacakan ilmu-ilmu Allah. Di min Riyadil Jannah, daripada taman-taman surga, di majelis taklim. Nah, di sana itu ada hidangan ya, hidangan dan syifa, obat daripada penyakit-penyakit. Jadi bukan penyakit hati dulu. Lah kok bisa begitu, Beb? Kalau enggak penyakit hati, kebanyakan orang-orang sombong, Beb, orang ria, orang kepengen disanjung, orang hasud, enggak suka sama kebahagiaan orang, bukan. Penyakit ini yang zahir, yang batin. Jadi ada 2 macam penyakit yang enggak boleh kita bersyukur ya, apabila diberi penyakit. Selalu mengatakan mudah-mudahan Allah sembuhkan.
Wa man ahabbani, Rasulullah mengatakan sifat orang yang apa? Harus menikmati, selalu mensyukuri kesehatan. Misal, ini orang yang wilayah orang ini mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Sudah dia bersyukur kepada Allah, terus maksakan diri untuk kuat. Nah, ini orang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dia sehat, afiat. Ngerti Quran dibaca, qiraah dibaca Al-Quran. Dalam Adhkar Nawawi, Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi mengatakan Al-Quran ini sekuat-kuatnya aurat wirid. Jadi orang sakit dibacain Yasin, sampai orang akhir hayat dibacain Yasin. Kata Rasulullah, depan kubur sampai di dalam itu kuburan bacakan Yasin, afiyah, husnul khatimah. Dari kita bacakan surah Yasin. Ada lagi terus, sudah di dunia ini nggak kena penyakit sampai mati afiyah, bayangkan. Amin Allahumma amin. Orang yang bersyukur kepada Allah tahadus binikmah. Dan sebaliknya orang yang kufur nikmah jauh dari surga. Gak ngerti Rasulullah, gak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa man ahabbani, terus Nabi mengatakan siapa orang menghidupkan sunnahku maka akan mendapatkan kecintaanku. Wa man ahabbani, siapa dia mendapatkan kecintaan Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Orang itu akan berkumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad di surga karena menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan bagaimana kita ini gak memikirkan apa kotoran-kotoran, racun, semua penyakit ini sesuatu yang gak sifatnya ini menawar, ya, bukan penawar tapi racun yang menjadikan seorang itu merasakan sesuatu yang gak enak. Terus manusia diberi Allah tangan, diberi Allah kaki, diberi Allah segala kebutuhan-kebutuhan, semua pemberian Allah. Dan disuruh manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat Allah. Akan jauh terus dari apa itu sakit, apa itu penyakit yang mampir ke diri kita. Jangan dicari-cari. Orang yang nyari-nyari penyakit ini orang yang bagaimana ya? Yang dikatakan dia ini kepengen senang tapi nggak kepengen senang. Jadi harus orang itu menjalani hidup selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, tasdik, mempercayai bahwasanya andai kata mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW akan ia jauh dari penyakit dan gak boleh minta penyakit. Jadi orang kalau dia melihat terus langit, ya, dilihat, dipikirin langit terus, akhirnya jadi penyakit. Ya, penyakit yang disebut junun, gila. Kenapa? Karena sesuatu yang gak dia sampai dia pikirkan untuk dia menuju ke langit, bayangkan. Nah, ini orang ngelamun. Ya, kalau udah orang kebanyakan berkhayal, sedang khayalan ini gak dibolehkan. Ya, khayalan ini gak dibolehkan, hukumnya haram berkhayal. Berkhayal itu gak boleh. Boleh untuk orang menghayalkan Rasulullah. Kalau menghayalkan Nabi Muhammad boleh. Kenapa? Karena sifat Rasulullah. Karena sifat Nabi Muhammad. Kalau menghayalkan Rasulullah dibolehkan. Karena sifat Nabi Muhammad. Kalau menghayalkan langit sifatnya langit. Kalau menghayalkan harta sifatnya harta.
Kalau menghayalkan sesuatu sifatnya sesuatu. Tapi kalau menghayalkan Nabi Muhammad sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu akan mendatangi seseorang itu karena apa? Karena orang itu mengharapkan itu untuk mendatanginya. Kalau Rasulullah menjadda wajah. Kalau orang menginginkan sesuatu maka jadi. Maka di saat hidup ingat selalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat kita ini untuk melihat apa-apa yang baik dan mengatakan semua pemberian Allah. Kalau penyakit kita cari untuk diri kita sakit ini berarti kita menyatakan penyakit pemberian Allah kufur. Gak boleh. Oh Habib, kalau orang sakit diampuni dosa. Lah bagaimana ceritanya? Bukan sakit-sakit begitu. Yang dikatakan orang mendapatkan musibah. Ya, bisa orang itu husnul khatimah, bisa su'ul khatimah. Terus mengatakan musibah dari Allah. Kan orang udah kurang sehat. Na'udzubillah min dzalik. Apa segala macam yang sifatnya menyenangkan hati, yang membuat kita pandai bersyukur, yang jadikan kita alim ngerti ilmu agama, ini yang dikatakan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus lidah orang itu mengatakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terus dia mengatakan alhamdulillah. Jadi orang dilihat bagaimana dia melihat sesuatu karena Allah memberikan kedua bola mata, kedua telinga untuk mendengar sesuatu, dan apa yang dipikirkan itu berangkat dari akal. Jadi kalau sudah orang itu mengharapkan kebaikan dari Allah, haram seorang itu mengharapkan yang mudarat, penyakit. Gak boleh mengharapkan penyakit. Menyakiti diri sampai mati su'ul khatimah. Mati yang gak diterima Allah, bunuh diri. Ya, orang seperti itu haram. Allah haramkan surga. Kenapa? Karena ngelawan daripada takdir Allah untuk dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit itu nggak akan pernah turun, akan turun di kiamat, hancur itu langit. Kenapa? Karena Allah menentukan. Nah, kita lawan, nggak ada kiamat. Yang mati aku sendiri, yang mematikan diriku. Nah, ini orang ngelawan iradah ketentuan Allah. Malam Allah jadikan, gak ada malam. Udah mulai stres. Gak ada apa segala macam, gak ngaco. Allah menentukan segala sesuatu. Jangan kita menyakiti diri kita dengan apapun perkara, apapun sababiyah di dunia ini. Karena Allah yang menentukan segala sesuatu. Gak akan seorang itu melihat surga. Dia merasa aku akan masuk ke dalam surga. Wah, ini kibir, sombong. Gak akan ada orang melihat surga sebelum Kanjeng Nabi Muhammad meridhoi kita untuk melihat surga. Jadi kita berharap kepada Allah, mengemis mengharap syafaat Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk Allah berikan sehat afiat. Jangan pernah merasakan bahwa hidup ini akan seperti apa. Bukan. Sholat sudah kerjakan subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Allah ridha, Allah berikan rezeki, Allah berikan panjang umur. Bayangkan. Kalau semakin umur ini panjang, banyak beramal-amal. Kalau banyak keturunan, banyak tabungan amal. Begitu sampai di akhirat nanti mendapatkan nikmatul jaza. Mendapatkan rezeki luas barzah, mendapatkan rezeki ilman nafi'an, al-fahman, mendapatkan pemahaman ini sesuatu yang seperti Beb? Pemahaman ini seorang di saat dia mengetahui sesuatu yang ada dimanapun tempat akan siapa dirinya. Karena di saat seorang mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, selalu Allah suruhkan
untuk orang itu mengatakan semua atas juga rahmat Allah Nabi Muhammad SAW. Terus orang itu akhirnya mendapatkan suatu hasil. Karena apa? Karena selama hidup ia nggak pernah bersangka buruk kepada Allah, selalu berhusnudzan kepada Allah, nggak pernah merasa sesuatu itu yang buruk-buruk datangnya dari Allah, tapi selalu mengatakan apa-apa yang membahagiakan hatinya itu datang dari Allah. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu yang difikirkan Rasul setiap saat, setiap waktu Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala gak pernah pandangan Allah lepas daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat melihat Rasulullah gak kuat. Idza ru'u dzukirallah, dikatakan. Ketika sahabat melihat Nabi, beberapa detik gak kuat karena cahaya. Dan siapa yang melihat Rasulullah di zaman Nabi hidup, Allah jamin surga. Saking mukjizat Az-Zainul Makhluqat, dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, Rasulullah ini sesuatu makhluk yang lezat dipandang Rasulullah. Karena apa? Karena begitu Nabi SAW selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang aulia Allah di Jember, Jawa Timur, di daerah Tanggul. Beliau radhiyallahu an Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Itu doanya ka'anal bar, seperti petir, ya. Itu kan langit di atas ada petir. Petir kan cepat. Ya, cahaya mungkin yang paling cepat ciptaan tangan kita sama ciptaan kuasa Allah lainnya. Karena itu cahaya yang Allah buat nyabet iblis. Habib Saleh ditanya, ini doanya cepat seperti itu. Dan dia Habib Saleh radhiyallahu an, kalau orang ke sana ke Tanggul ke rumahnya itu dari jarak 100 meter diajakin ngobrol. Padahal belum ketemu orangnya. Ya. Itu Masya Allah, itu kemarin putrinya itu baru meninggal sekitar setahun yang lalu. Itu yang bawa seperti abahnya itu bukan anak yang laki-laki tapi yang perempuan. Sarifah Fatimah kalau tidak salah, Habib lupa. Itu ditanya Habib Saleh, ya Habib, kok doamu cepat begitu, bagaimana Habib? Kata Habib Saleh Tanggul, bagaimana doaku gak didengar Allah? Karena setiap saat aku mengingat Allah. Begitu. Jadi bahkan Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam Adkar mengatakan apa? Jadi seorang itu ibadah mempunyai ia dipandangnya Allah mulia di hadapan manusia. Soalnya orang ini ibadah yang paling tinggi di saat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal-amal apapun di dunia ini, jangan pernah kita merasakan sakit di diri kita ini mengatakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena segala yang Allah berikan kebahagiaan. Ingat waktu nikah dulu ya. Waktu nikah kan wah surga. Ya kayak bahagia. Walaupun sedih segala macam kan nggak boleh. Harus bahagia. Karena dalam rumah tangga itu Allah lebihkan dari seorang itu sendiri, Allah nikahkan begitu. Ya, kalau suami kawin lagi boleh nggak? Nggak. Jangan dibolehin suami kawin lagi. Terus begitu Allah memberikan rezeki, ya, karena senang sakit, dia nggak mau rezeki. Na'udzubillah, ini model apa ini? Di saat Allah memberikan rezeki, hakoh kepunyaan itu rezeki harus diambil, nggak boleh. Ini model apa ini? Ya, begitu. Kenapa? Karena semua Allah buat kaya. Hojatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan, dari mulai awal zaman manusia sampai kiamat nanti, Allah bikin kaya raya 7 turunan. 12 kiamat berarti, kelewat kiamat itu 7 turunan sampai akhir
manusia. Allah mampu. Hanya itu setirisan jarum, itu air yang sisa di jarum itu, yang sudah itu selautan, itu kekayaan Allah. Itu setiris di jarum itu bisa buat semua kaya. Hanya karena masalah kecil, Beb. Memang akhirat, Beb. Akhirat bagaimana? Akhirat itu ada karena kita bercocok tanam di dunia, hasil. Dari mana kita melihat hasil? Ada sesuatu yang Allah berikan di hati kita. Hidayah. Jadi kalau orang nggak dapat hidayah, minta sama Allah. Masih merengut, masih nggak baik kepada suami, minta sama Allah supaya berubah hatinya menjadi baik. Hati-hati. Nggak bersyukur diberi suami, si suami nggak bersyukur dikasih istri. Rahmat Allah. Benar, rahmat Allah. Pemberian Allah. Sampai nggak seneng nanti. Tuh. Kenapa? Karena orang nggak pandai bersyukur, tapi kufur nikmat. Dan terus di akhirat nanti Allah akan bukakan pintu surga. Ini perempuan ini. Kenapa? Karena surga punya suaminya. Jadi kalau nggak pernah perempuan itu Allah haramkan surga. Kenapa? Karena nggak pernah mandang suaminya. Begitu dia taat kepada suami, Allah bukakan pintu surga. Itulah amal. Kenapa di saat seorang itu merasakan sakit, ya, ia ngadu ke suaminya. Sakit ini, sakit itu, ya. Ini perempuan soleha. Nah kalau sakit, nikmat sakit enak, jangan. Gak ada orang sehat bilang sakit ini enak, karena orang sehat ini pantangannya sakit. Jangan sampai punya pikiran bahwa penyakit ini bisa segandeng sama sehat. Fasik orang ini. Gak boleh. Jadi apa sesuatu yang menyebabkan seorang itu berubah, itu namanya penyakit. Satunya lagi, itu suatu yang bisa dikatakan orang mendapatkan kebaikan. Sudah sehat afiat. Datang-datang kepala pusing, alhamdulillah. Datang-datang jatuh ke kamar mandi kepleset, alhamdulillah. Sakit orang ini, nggak sehat. Innalillah. Ada orang mati, alhamdulillah. Nah mulai udah nggak sehat. Saat ada begitu, ada Bib. Segala macam keburukan sunatullah. Andai ada kebaikan untuk kita menjadi orang yang baik, di saat Allah perlihatkan keburukan supaya nggak kaget. Jadi kalau mengharap orang itu sakit, merasakan sakit itu, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena diberi penyakit, gak bakalan mulia. Karena apa? Bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menyenangkan hati, apa yang Allah berikan wilayah. Wilayah ini kedudukan. Tempat seorang menjadi mulia. Kemuliaan orang itu di mana tempat itu al-wilayah namanya. Termasuk Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Itu di sana di Jember Jawa Timur itu air keran musola Habib Saleh Tanggul ini nggak boleh dimatikan. Itu pakai sanyu, bukan pakai yang air ngalir sendiri, begitu bukan, pakai listrik. Gak boleh dimatikan, sampai sekarang nyala terus. Kenapa Habib Saleh bisa seperti itu? Berapa tahun sudah Saleh wafat? Hampir 20 tahun. Tahun 81 atau 82. Jadi Habib lahir, Habib Saleh gak lama gak ada, meninggal. Begitu. Itu karena apa coba? Karena tahadus bin nikmah. Selalu mensyukuri apa yang Allah berikan. Gak boleh minta sakit, gak boleh nyakitin diri. Itu sesetel ini. Orang kalau udah meminta kepada Allah sampai kejar-kejar, padahal disuruh cuma nangis. Meminta sampai nangis. Kenapa? Karena sifat perempuan lemah.
Jadi kalau laki-laki doa sampai nangis, ini nggak pas. Perempuan iya. Jadi laki-laki murung. Laki-laki murung. Ketika Nabi SAW, Rasulullah ditinggal Sayyidah Khadijatul Kubra, Rasulullah murung. Jadi bukan nangis. Tapi kalau perempuan bisa nangis karena lemah. Arijalu qawwamuna 'ala nisa dikatakan. Nah, terus perempuan karena dia lemah, oh berarti dia penyakit. Bukan. Penyakit itu sesuatu yang Allah berikan. Untuk seorang itu Allah angkat dosa-dosanya yang gak bisa diminta. Yang gak bisa diminta. Penyakit Allah berikan karena apa? Karena Allah menguji. Gak bisa minta diuji. Gak bisa minta diuji. Allah yang berikan. Qul bi fadlillah. Katakan semua pemberian Allah. Apa kita meminta? Tidak, apa yang Allah berikan. Oh berarti Allah menentukan takdir. Bukan seperti itu. Allah memberi segala sesuatu Al-Qahar. Allah yang maha mengatur. Boleh minta penyakit, haram. Boleh minta pada umur, haram. Sesepel. Orang kalau mengharapkan sakit, berarti dia akan mengharapkan mati, bunuh diri, soal khatimah, mati dalam keadaan buruk. Loh Habib, bahaya jadi penyakit. Hati-hati penyakit. Penyakit itu gal Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, Sahib Saraf Ainiyah, apa dikatakan? Andai kita punya sakit satu, itu saraf kita mati. Satu saraf. Berarti kita ngebunuh. Ya, kita sudah andai kata penyakit kita katakan itu minta kepada Allah, kita sudah bunuh satu saraf itu makhluk Allah. Na'udzubillah. Ada 300 saraf dalam tubuh ini. Jadi Allah memberikan rezeki, Allah berikan sesuatu yang apa? Yang diberikan ini kesehatan badan ini. Terus di saat Allah berikan alam semesta ini, kita lihat sesuatu yang menyenangkan hati kita, syukuri, alhamdulillah. Jadi hati kita akan menjadi bertambah mahabbah, bertambah punya ihsaniyah, kebaikan, akan bertambah memandang, merindukan Rasulullah. Akhirnya khayalan itu mengkhayalkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menghayalin Nabi. Tapi kalau orang mengharapkan sakit, ya rusak pikirannya. Lah penyakit ini apa sih? Penyakit ini kalau di orang sakit yang parah sampai mati, sampai mati. Terus kalau penyakit yang ringan nggak enak. Jangan ngomong penyakit enak, ini sakit ini orang. Ya, nggak boleh ngomong penyakit enak. Penyakit itu namanya penyakit biasa, ya sakit. Nah, itulah begitu. Nah, tapi kadang ada orangnya nggak boleh. Kenapa? Itu ajaran sesat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutarbalikkan hati ini. Yang diatur Allah, katakan as-sihat al-afiyah ini pemberian Allah, dan penyakit itu marid itu bukan pemberian Allah. Udzur ketika seorang safar dalam salat, udzur ketika seorang marid dalam salat. Sakit seperti apa? Nggak bisa gerak. Bayangkan, itu termasuk udzur sholat, tapi sampai nggak bisa gerak, kedip dikuburin, buntel kapan, bawa ziarahin. Na'udzubillah, pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada orang mati, alhamdulillah sakit orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Jahat kan luar biasa. Misalnya, andai kata bila mana nggak usah kaget. Terus kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kuburan-kuburan itu? Untuk kita mengingat kematian. Boleh ngarepin mati? Enggak, untuk mengingat kematian. Bakal mati melihat malaikat Munkar Nakir, bakal ditemui malaikat Israel alaihi salam. Jadi bukan untuk mengharapkan mati, bukan. Na'udzubillah min dzalik, itu menyakiti diri ini hukumnya haram.
Terus mati su'ul khotimah ini apa sih? Mati su'ul khotimah itu mati kafir ya su'ul khotimah. Orang munafik mati su'ul khotimah. Mati yang jelek, su' itu jelek. Khatim itu akhir. Rasulullah, jangankan Rasulullah wafat, selama hidup ini badannya bau kasturi Rasulullah. Orangnya hidup mulia sampai mati istiqomah ibadah, mati dapat kemuliaan darajat. Tapi Rasulullah dari mulai hidup tadi itu badannya bau kasturi, wangi kasturi. Di mana Rasulullah ada di situ, Nabi pulang tinggal ke tempat itu 3 hari 3 malam di tempat itu bau wangi kasturi. Allahumma sholli ala Muhammad, itu isi kasturi aroma wangi badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini sehat ya, kok perlu dandan ya. Dandan itu kan sunnah. Dandan ini sunnah ya. Dandan ini sunnah, termasuk orang yang pandai dandan ini apa? Dia terus kan pakai wangi-wangian. Ya, kalau perempuan nggak boleh wanginya itu nyolok ya, tapi dia wangi loh. Karena apa? Karena nggak kuat. Allah fitrahkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, coba perempuan pakai wangi yang ngebrem, waduh serem. Itu kalau lewat tempat sepi setan nempel. Kenapa? Karena nggak ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ia nggak taat kepada apa pemberian Allah sehat afiahnya badan, bukan iblis yang nempel, Allah akan lempar di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena nggak taat kepada Allah. Jadi kehati-hatian kita dalam apa memahami aturan, tatanan, tuntunan adinullah, agama Allah, untuk kita benar-benar paham bahwasanya nggak boleh menyakiti diri. Itu sehat insyaallah. Ini ibu-ibu adik semuanya sehat afiat. Ya, jadi orang ini bisa hidup karena dalam keadaan sehat. Hati itu akan dilihat Allah di saat hatinya ini sehat. Agamanya akan nyampe ila hadratir Rasul di saat dia punya agama sehat. Terus rajin ibadah, takwa kepada Allah. Ini afiah. Jadi udah orang perempuan ini solehah, rajin ibadah. Ini afiah. Ibarat dia punya raga, punya badan sehat, afiah. Bayangkan. Begitu sakit, sholat. Begitu sakit, sholat lemes. Kalau sakit, sholat lemes. Tapi kalau Allah beri sehat, sholat kita kuat. Maka di saat ngadepin makanan, ada makanan apa sholat? Kalau kita lapar, makan, baru sholat. Kalau nggak lapar, sholat, baru makan. Nah, dua-duanya boleh. Kenapa? Karena makan untuk kita sehat. Kalau sholat untuk kita melaksanakan ibadah Allah. Dan sehat ini tanda orang gak kufur nikmah. Jadi hati-hati. Jadi boleh orang mau sholat, dia ada di hadapannya makan, dia makan. Boleh orang mau sholat karena gak lapar, dia langsung kerjakan sholat. Tapi di hadapan itu ada makanan. Begitu. Jadi orang harus ngerti bahwasannya gak boleh menyakiti diri. Kenapa? Karena badan ini setiap tahun dizakatin. Setiap tahun kita harus puasa di bulan Ramadan. Setiap 5 waktu kita harus mengerjakan sholat. Makanya harus benar-benar badan ini sehat, afiah. Harus kuat. Apalagi tuh perempuan suami istri setiap malam Jumat ya. Nah kan begitu. Terus apalagi dah tuh ngeberesin rumah. Itu maraton sholihah, buka-buka jendela di pagi hari itu. Habis subuh apa segala macam, melayani suami, taat kepada suami, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Dan itu yang dikatakan kita butuh sehat afiah. Gak boleh jadi kalau orang mengharapkan penyakit, karena penyakit itu gak ada enak-enaknya. Karena kalau orang sakit itu namanya sakit. Teriak mulutnya, aduh panas, aduh Allah. Karena dia memang Allah beri sakit, alhamdulillah ya dikurangin dosa. Tapi kalau dia nyari penyakit, ada orang begitu ada. Nah itu nggak boleh. Nah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah kumpulkan kita bersama Sayyidina Muhammad SAW di akhirat nanti. Allah berikan syafaat Nabi Muhammad. Apa mau tanya apa Bu?
Bu, tanya apa? Hanya itu perempuan kalau Kenapa? gitu masuk ibadahnya gitu. Biar masuk ke surga. Perempuan kalau kepengen masuk surga, taat sama suami. Doakan suami biar banyak rezekinya. Doain suami biar sehat afiah badannya. Doain suami, cinta suami, setia, jangan khianat sama suami. Nah, ini perempuan yang akan mendapatkan surga. Seperti siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidah Khadijah yang buat Nabi selalu keingetan Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah selalu bisa mencukupi kebutuhan Rasulullah. Jadi begitu Sayyidah Khadijah gak ada, Nabi merasa kekurangan, Nabi ngerasa kehilangan. Makanya itu teladan, ya. Jadi Sayyidah Fatimah terus putrinya, anaknya, terus sampai nanti kiamat, ya. Apa? Kalau perempuan itu kepengen masuk ke dalam surga, sayangi anak. Kenapa? Karena anak itu nanti bakal besar. Bisa nggak kita mendidik anak supaya ngedoakan kita? Nah, itu diantara supaya kita mengharapkan keridhaan Allah, mendapatkan surga Allah, buat anak kita itu menjadi soleha. Lah ini yang akan mendapatkan hasil di akhirat nanti, apa? Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan rahmat Allah terbesar Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau kita ini hidup, ya nggak kufur nikmah, pandai bersyukur kepada Allah, nggak pernah mengharapkan sakit penyakit, nggak pernah mengharapkan susah, nggak pernah yang aneh-aneh, sesuatu yang apa yang sifatnya ini apalah segala macam keburukan itu jangan dipikirin, pikirin apa kebaikan dah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Kalau kita kepengen masuk ke dalam surga Allah, taati suami perempuan. Kalau suami kepengen masuk ke dalam surga Allah, ikuti akhlak al-karimah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa akhlak Rasulullah ketika kita melihat suami Nuh, ya. Suami istri-istri itu seperti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka yang menjalani akidah yang taat, setiap waktunya salat, setiap waktunya zakat, setiap waktunya puasa. Ketika terus mendapatkan rezeki pergi ibadah haji. Nah, itulah yang Allah berikan di dunia ini, yang gak boleh orang meminta kepada Allah untuk diberi penyakit, apalagi menyakiti diri, itu melawan takdir. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan badan, Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita hajat-hajat Allah kabul, Allah jadikan antumah semua mar'atun salihah, perempuan yang salihah, abidah, hamba yang diakui Allah Subhanahu wa taala, ta'iah, yang taat kepada apa? Perintah Allah wa rasulih dan perintah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.